Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, pada Kamis, 11 Januari 2024, melaksanakan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, dalam rangka memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku tahun 2024, yang berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku. Hadir juga pada kesempatan itu Gubernur Maluku Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ai, Bupati Wali Kota Se-Maluku, jajaran Kementerian Dalam Negeri RI, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten, Kota Se-Maluku. Gubernur pada kesempatan itu melaporkan terkait perkembangan pembangunan daerah Provinsi Maluku, yang diantaranya terkait pertumbuhan ekonomi Maluku yang meningkat, perkembangan inflasi Provinsi Maluku pada tahun 2023, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan kami melaporkan perkembangan pembangunan di Provinsi Maluku sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga tahun 2023 tumbuh 5,69%, lebih tinggi dari nasional pada triwulan yang sama, yaitu sebesar 4,98%. Dua, inflasi tahunan 2023 adalah sebesar 2,81%. Jauh lebih rendah dari inflasi tahun 2022 sebesar 6,28%. Keberhasilan tersebut dicapai melalui langkah-langkah penanganan antara lain: gelar pangan murah, pelaksanaan pasar murah, operasi pasar dengan pemantauan harga dan stok pangan di lapangan, menjaga jalur distribusi, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di pelabuhan, pembagian paket sembako gratis, memonitor harga di pasar Merdeka. Ini kemudian di pasar Merdeka kita tayangkan ini setiap hari, pagi sampai dengan sore malam. Jadi semua harga kebutuhan pokok ada di situ. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan harga standar, kita langsung lakukan intervensi dengan kita beri subsidi. Jadi dia tulis seperti itu. Contohnya kalau harga cabai 40.000, dia naikin 60.000, kita langsung intervensi, kita suruh timbang berapa kau punya cabai, kita subsidi 20.000. Jadi dia tetap jual dengan harga standar. Rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap minggu kita lakukan. Melakukan kerjasama antar daerah. Jadi kita dengan kabupaten kota selalu berkoordinasi dan kita monitor tentang harga bahan pokok untuk mencegah inflasi terjadi di Maluku. Ketiga, capaian pembangunan antara lain tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,88% pada Agustus tahun 2022 menjadi 6,31% pada Agustus tahun 2023. Tingkat kemiskinan yang mencapai titik tertinggi pada masa COVID-19 bulan September tahun 2020 sebesar 17,99%, turun menjadi 16,42%, berarti turun 1,57% pada bulan Maret tahun 2023. Penduduk miskin ekstrim 3,62% pada tahun 2022, turun menjadi 2,59% pada tahun 2023, yang berarti turun sekitar 1,03%.
tingkat ketimpangan pengeluaran antar golongan pendapatan yang diukur dengan Gini rasio menurun menjadi 0,288 poin tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,306 poin. Indeks pembangunan manusia atau IPM naik dari 72,04 poin tahun 2022 menjadi 72,75 poin pada tahun 2023 terhadap seluruh dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2023. Realisasi pendapatan sebesar 3,039 triliun rupiah atau 96,64% dari target 3,145 triliun rupiah. Realisasi belanja sebesar 2,957 triliun rupiah atau 93,60% dari target 3,159 triliun rupiah. Naskah perjanjian hibah daerah atau NPKD seprovinsi Maluku tahun 2023-2024. KPU sebesar 525,91 miliar, Provinsi Maluku 178,58 miliar, dan kabupaten kota 347,33 miliar rupiah. Bawaslu sebesar 201,6 miliar rupiah, Provinsi Maluku 85,30 miliar rupiah, dan kabupaten kota sebesar 119,33 miliar rupiah. 5. Pembangunan penanganan stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Referensi stunting mengalami penurunan yang signifikan dari 34,02% di tahun 2018 turun menjadi 26,1% di tahun 2022. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran Duta Parenting Stunting atau Duta Parenting Provinsi Maluku, Inang Parenting, Ginan Parenting, Mama Parenting yang ada di 11 kabupaten kota. Strategi penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim dilakukan melalui pengurangan beban masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan berbagai program, antara lain program Kartu Maluku Cerdas dan beasiswa untuk siswa miskin, program Kartu Maluku Sehat dan potong gaji stunting, program rehabilitasi sosial dan pemberian bantuan sosial, program pemberdayaan usaha menengah, kecil, dan mikro, program pangan lokal, program bantuan alat pertanian dan perikanan,
program rehabilitasi rumah tidak layak huni, program penyambungan listrik bagi masyarakat miskin tidak mampu dengan bekerjasama dengan lembaga non pemerintah, program penyediaan air bersih dan sanitasi, program pembangunan sarana prasarana dasar di kantong-kantong kemiskinan. Di tempat yang sama dalam arahannya Mendagri, menjelaskan bahwa tujuannya datang ke Maluku ialah dalam rangka evaluasi awal tahun, sekaligus membahas terkait inflasi, realisasi APBD, dan persiapan pemilu 2024 khususnya masalah NPHD. Pertama-tama terima kasih banyak atas waktunya kami untuk terima. Lama saya kasih mungkin untuk setahun kangen dengan Nahuan, kangen dengan Maluku. Ya. Tapi seperti biasa kalau tanya kita jarang datang ke daerah itu. Kalau dulu saya bilang sama Pak, kalau Pak Adi tahu, Pak Murad juga tahu. Karena kan dulu beliau dan Korbrimob Profesor Kapolri paham betul. Kalau kita datang ke satu daerah, kalau Kapolri datang ke daerah sering-sering, itu jawabannya karena daerah itu aman. Kalau daerah itu aman, kita nggak ada masalah banyak, sudah bisa dikelola. Nah, sama, begitu jalan ke Ambon, kenapa? Karena kita lihat pembangunannya relatif baik antara dengan Malaysia. Kalau bolak-balik ke Papua, bolak-balik ke mana, ke daerah Suling itu yang membangun pertumbuhan ekonominya rendah, itu bolak-balik ke sana dalam konteks pembangunan negeri. Kemudian kehadiran saya ke sini juga sekaligus melakukan evaluasi awal tahun, selamat tahun baru. Kita semua berdoa tahun baru akan lebih baik. Amin. Nah, hanya 3 poin saja. Karena yang lain saya sudah banyak dibahas. Yang pertama mengenai masalah inflasi, yang kedua mengenai masalah realisasi APBD, dan yang ketiga adalah mengenai masalah persiapan pemilu 2024 khususnya masalah NPHD, naskah perjanjian hibah daerah untuk pilkada. Yang pertama adalah mengenai masalah inflasi. Kenapa inflasi ini menjadi topik utama? Karena Bapak Presiden sangat melihat atensi masalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang membuat biaya hidup masyarakat menjadi tinggi. Kenapa inflasi itu menjadi perhatian kita? Karena kita adalah bagian dari sistem ekonomi, sistem global. Sistem global sekarang banyak mengalami disrupsi atau gangguan-gangguan, terutama yang jelas COVID dan pasca COVID. COVID itu membuat impact yang sangat luar biasa besar. Stagnan ekonomi dunia, lockdown segala macam, transportasi, mobilisasi yang berkurang, itu juga membuat mobilisasi barang menjadi berkurang. Terjadi perubahan pola demand permintaan yang menurun, kecuali dengan kesehatan dan pangan, dan kemudian otomatis mempengaruhi pola supply dunia. Dampaknya masih ada, ekornya, untuk kembalikan suatu mesin ekonomi yang raksasa sekelas dunia, membangkitkan kembali dari tadinya off atau bukan berjaya maksimal untuk dimaksimalkan, takes time, beberapa waktu banyak. Kita termasuk negara yang beruntung karena pertumbuhan ekonomi kita juga mungkin lebih baik. Itu boleh ditampilkan selain ekonomi. Ya, ini Indonesia termasuk hebat juga ya. Hebatnya karena data.
Kita pasca ekonomi waktu COVID pernah terjun sampai ke minus 5%. Kalau dari minus 5% berarti produsen itu adalah sistem distribusi berkurang jauh, distribusi pasokan para pengusaha pedagang dari semua negara terkena, tapi kita termasuk yang paling cepat recover. Terbukti dengan angka pertumbuhan kita lihat di slide sebelah atas. Ini pada waktu bulan Maret, April, Mei, Juni ini kiri maksudnya kuartal 2, April, Mei, Juni kita minus 5,30%. Berat sekali. Benar-benar pada teriak, pengusaha pada teriak. Tapi kita cepat sekali recover. Kita 2021 awal dan bahkan yang kuartal 2 kita melompat ke 7%. Ini hebatnya tim ekonomi kita. Di akhirnya setelah itu turun dan kemudian stabil di angka 5 sampai lebih kurang 5,03 sampai 4,94 saat ini. Yang bagaimana dunia yang lain, kita nomor 49 dari 185 negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi kita yang 4,94. Jadi sekali lagi termasuk kita negara yang cukup bagus. Ya. Namun kalau kita melihat dari sisi nasional, angka 4,94 ini adalah gabungan dari kerja pemerintah pusat dan daerah. Tidak semua daerah 4,94. Nah ini yang perlu menjadi perhatian karena dia negara besar, nomor 4 penduduk di dunia terbesar, dan negara kita menganut sistem semi desentralisasi, di mana sebagian urusan 30 urusan diserahkan kepada daerah, baik provinsi maupun kota. Otomatis kerja daerah juga akan membangun, mengkontribusi angka nasional. Kalau angka daerahnya buruk semua, meskipun pemerintah pusatnya Pak Presiden dan seluruh menteri dan pimpinan lembaga bekerja sangat keras, tapi di daerahnya anjlok, ya secara nasional hancur. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Maluku Utara tertinggi 20%. Kenapa? Karena adanya hilirisasi, nikel ekspor, Sultan hilirisasi, nikel, Papua hilirisasi, import utama. Sulawesi Barat ini tidak ada hilirisasi, tapi UMKM-nya bergerak. Kemudian ini juga kita lihat di mana posisi nasional dalam 40 Kemudian yang pada waktu itu NTB 1,16%. Maluku posisi mana? Yang kuning tinggi 5,69%. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau saya lihat ini adalah nomor 2. Kenapa? Karena Maluku Utara, Sultan, Papua itu didorong oleh investor besar, mulai dari investasi di saya datang ke Maluku Utara ya, saya lihat karena adanya smelter, Sultan karena ada Morowali, Papua karena ada Freeport, Sultan Maluku tidak ada investor sebesar itu yang kelas di dunia, tapi bisa 5,6%. Ini kerja yang dari semua jajaran provinsi kabupaten kota. Yang mungkin perlu dijelas oleh Bapak Gubernur, saya nggak punya data kabupaten kota, mana kabupaten kota yang bagus, mana yang enggak. Nanti ini kalau ada pembagian dari reward dari Menteri Ekonomi atau Menteri Keuangan atau Mendagri yang lalu pasti akan dapat nih